Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung. Karena atas berkat dan penyertaan-Nya, kita dapat merayakan Natal Jemaat GPIB Immanuel Semarang secara virtual. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini tidak mengurangi sukacita kita untuk berbagi kasih dengan sesama, mencontoh kepada Dia, Sang Putra Natal. Subtema Natal tahun ini yaitu berkarya di tengah pandemi dan ingatlah akan mereka, mengajarkan kita untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah keterbatasan. Adapun kegiatan-kegiatan yang panitia lakukan adalah pertama, pembagian sembako kepada tunawisma di sekeliling gereja atau lingkungan Kota Lama. Kedua, pemberian tali asi kepada warga jemaat yang membutuhkan. Ketiga, pemberian tali asi kepada pegawai gereja. Keempat, pemberian tali asi kepada hamba Tuhan atau pendeta-pendeta di lingkungan GPIB di Kota Semarang. Keempat, pembagian masker, hand sanitizer dan kalender kepada seluruh jemaat. Kelima, pembagian paket multivitamin dan hand sanitizer kepada Pelkat PA dan PT. Terima kasih kepada Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Semarang, beserta seluruh presbiter dan jemaat, serta seluruh donatur dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan membantu terselenggaranya acara ini. Kiranya berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus melimpah atas kita semua. Jalan-jalan ke Kota Lama, jangan lupa mampir ke Belenduk. Panitia mengucapkan Selamat Natal 2020 dan menyambut Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati. Bangsa-bangsa saat ini sedang tertidur dan dalam keheningan. Genggam gempita, bingar-bingar tidak lagi menembus batas malam. Manusia tidak lagi dalam keadaan bibir terlanjang, kehilangan rasa aman, berjalan dalam kekhawatiran yang diiringi kecemasan.
interaksi yang saling mencurigai, kematian yang membayang sampai di ujung jalan, keletihan, kelesuan, keputusasaan berputar seiring waktu, sunyi, sepi, bak kota mati, raungan sirene mengganti cuitan burung di pagi hari, peti-peti mati rapih tersusun di pemakaman, anak-anak manusia tidak lagi bercanda di tempat bermain, para lansia menahan kerinduan di tengah rasa takutnya. Di manakah Tuhan? Begitu jauhkah? Tidak pedulikah? Ataukah sedang tertawa melihat dunia yang sedang mengerang? Atau dia sedang mengubah wajah-wajah beraut kesombongan? Dengarlah, dengarlah hai dunia, hai bangsa-bangsa, hai pulau-pulau. Ia datang, ia datang. Persiapkanlah jalan baginya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Lukas 1 ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan memberkati engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah." Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lukas 2 ayat 13 dengan 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita."
Mari kita menghadap Tuhan dengan berdiri. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam.
Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menaungi kamu. Amin. Di palungan dibaringkan Putra Allah yang kudus. Tidurnya di kandang hewan, kandang domba dan lembu. Berbahagia gembala mendengar beritanya. Segera pergi ke sana dan padanya menyembah. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam perenungan Natal di saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, di tengah syukur dan sukacita Natal di tahun 2020 ini, kami pun merindukan sapaan Tuhan melalui firman yang akan dibacakan, direnungkan, dihayati, bahkan menjadi bagian di dalam kehidupan kami beriman. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya undang untuk berdiri. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab dari Injil Matius pasal 20 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-33. Injil Matius pasal 20 ayat 31 sampai ayat 33 berkata demikian. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkannya dan mau melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam ini untuk kesekian kalinya kita mengingat rayakan peristiwa Natal.
Namun Bapak Saudara, saya pada malam ini mau memulai dari pertanyaan mengapa. Mengapa kita harus mengingat rayakan Natal di sepanjang kehidupan kita? Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang pertama, peristiwa Natal adalah berita sukacita. Berita sukacita tentang kehadiran Allah di dalam peristiwa hidup manusia. Itu sebabnya peristiwa Natal menjadi peristiwa abadi. Peristiwa Natal, dia hadir di dalam setiap konteks kehidupan. Yang kedua, bahwa peristiwa Natal adalah peristiwa yang membawa kita dalam kesukacitaan. Oleh karena kehadiran Allah di dalam setiap peristiwa hidup manusia. Yang ketiga, peristiwa Natal adalah peristiwa yang dipenuhi cinta kasih Allah. Tentunya Bapak Saudara adalah terhadap dunia yang perlu diselamatkan. Dan kehadiran Allah yang penuh cinta itu juga harus dilihat dan dipahami dalam kerangka membangun hidup di dalam kebenaran. Peristiwa Natal juga adalah peristiwa yang nyata, yang penuh keajaiban. Karena di dalam peristiwa Natal, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu menjadi mungkin bagi Allah. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, merayakan Natal atau kelahirannya, bahwa hari ini kita bersuka cita sekali lagi Bapak Saudara, bukan karena semata-mata kelahirannya, tetapi juga kehidupan Kristus yang menjadi perhatian di dalam kita membangun kehidupan beriman. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui pembacaan kita pada malam hari ini, saya mau mengajak kepada kita semua melihat peristiwa Natal yang terjadi dari Yeriko sampai Yerusalem. Di dalam peristiwa yang sudah dibacakan tadi, yang pertama-tama Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Yesus bersama murid-muridnya saat itu, dia sedang menuju ke Yerusalem, dan dia sedang menuju pada penderitaannya sendiri yang berakhir dengan salib dan kematiannya. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam perjalanan menuju Yerusalem itulah Tuhan Yesus berjumpa dengan dua orang buta. Lalu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita lihat kehadiran Tuhan? Kehadiran Tuhan sungguh membawa kegembiraan, sungguh membawa sukacita bagi kedua orang yang buta ini. Mengapa? Mengapa kehadiran Kristus yang saat itu didengar, bukan dilihat tetapi didengar oleh dua orang buta itu, membawa mereka di dalam sukacita dan kegembiraan? Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang mau kita pahami di sini adalah sekali lagi bahwa kegembiraan dua orang buta itu adalah karena mereka punya pengharapan yang selama hidup mereka menantikan bagaimana mereka bisa melihat indahnya dunia ini, bagaimana mereka bisa melihat peristiwa-peristiwa kehidupan yang mereka jalani. Dan saat berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka harapan itu meluap-luap. Jadi Bapak Saudara, kehadiran Kristus
membawa sebuah pengharapan di dalam setiap kehidupan manusia. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa pengharapan mereka bukan saja menunjuk kepada pengharapan mereka yang mendambakan untuk dapat melihat, tetapi Bapak saudara, di balik itu semua, bahwa kegembiraan yang mereka alami oleh karena mereka percaya di dalam kuasa Kristus itu ada pemulihan, di dalam kuasa Kristus itu ada kesembuhan. Untuk itu Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa apa yang menjadi pengharapan mereka itu mereka ungkapkan dengan secara meluap-luap. Itu sebabnya mereka berseru memanggil nama Tuhan supaya mereka dipulihkan, mereka disembuhkan. Bahkan apa yang menjadi pengharapan mereka dipenuhi oleh kehadiran Kristus. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada suatu pemandangan yang tidak tepat di dalam bacaan kita tadi, bahwa ketika ia dilihat sebagai, maksud saya mereka bagaimana melihat Kristus pada saat itu. Di satu sisi Kristus dilihat seperti seorang bangsawan. Kristus di sisi lain juga dilihat sebagai seorang pembesar. Itu sebabnya Bapak saudara, seakan-akan pada saat itu Kristus tidak dapat diganggu, oleh karena dia dilihat sebagai bangsawan. Karena ketika ia juga dilihat sebagai pejabat besar yang tidak dapat diganggu. Itu sebabnya murid-murid ketika mendengar seruan dua orang buta ini, apa kata mereka? Diam. Kalau mau dibahasakan sehari-hari, jangan ganggu pejabat yang sedang lewat, jangan ganggu bangsawan yang sedang lewat. Itu suatu pemandangan yang tidak tepat. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana ketika Yesus sendiri mendengar seruan dua orang buta itu, Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ia langsung mendekati dua orang buta itu. Dia mendekati dan memanggil kedua orang buta itu. Dan dia memberikan pertanyaan. Dia memberikan pertanyaan, apa yang harus kulakukan bagimu? Sekali lagi Bapak saudara, Tuhan Yesus bertanya kepada dua orang buta itu, apa yang harus kulakukan bagimu? Dengan spontan dua orang buta itu mengatakan kepada Yesus, aku atau kami ingin dapat melihat. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bacaan kita, bagaimana dengan kuasanya Kristus mencelikkan mata dua orang buta itu. Bapak saudara, apa artinya ketika ia mencelikkan mata dua orang buta itu? Bahwa Kristus hadir. Dia bukan saja membawa pengharapan, dia bukan saja membawa sukacita dan kegembiraan, tetapi dia datang juga membawa terang bagi kehidupan manusia dengan celiknya mata dua orang buta itu. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau dikatakan di atas tadi bahwa peristiwa Natal adalah peristiwa abadi, dan pada saat ini kita merayakan Natal di tengah-tengah pandemi COVID-19,
Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa ketika bukan saja kita tapi dunia yang sedang dapat dikatakan sedang ada di bawah awan gelap oleh COVID-19. Banyak orang menangis karena ditinggal oleh orang yang dicintai, oleh karena terpapar COVID-19. Berbicara tentang perekonomian mengalami kelesuan karena COVID-19. Karena COVID-19, banyak orang hidup bukan lepas dari penderitaan, tetapi penderitaan yang dialami semakin dalam. Begitulah apa yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, membawa kita hidup di bawah awan yang gelap. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita memahami peristiwa Natal yang sedang mewarnai kehidupan kita saat ini? Bagaimana kita menyikapi melalui peristiwa Natal dengan situasi kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini dan terkait dengan peristiwa Natal, maka peristiwa Natal seharusnya tidak lagi dibatasi dalam tembok-tembok gereja atau tembok-tembok ruang di mana kita ada. Peristiwa Natal atau Kristus mengajak kita berjalan, mengajak kita melawat, karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini begitu banyak orang menderita. Maka tepatlah panitia Natal Jemaat Immanuel Semarang di tengah-tengah kesederhanaan masih mau berbagi bagi banyak orang yang menderita. Karena Natal membawa kita untuk melawat banyak orang yang sedang ada di dalam penderitaan. Seperti Kristus yang berjalan dan berjumpa dengan dua orang buta. Bagaimana Kristus memulihkan kedua orang buta itu? Natal mengajak kita agar kita pun berjalan dan melawat mereka yang saat ini sedang ada di dalam penderitaan. Dengan demikian, Bapak Saudara, bagaimana kita memahami peristiwa Natal? Sekali lagi, bagaimana peristiwa Natal yang selalu ada di dalam konteksnya, dia memberikan kekuatan yang baru, dia memberikan harapan yang baru. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjadi perenungan kita di dalam perayaan Natal di tahun 2020 ini. Kalau tadi di dalam bacaan kita, Yesus bertanya kepada dua orang buta itu, "Apa yang dapat aku lakukan bagimu?" Maka menjadi satu perenungan dan refleksi bagi kita. Pertanyaannya tidak menjadi sama dengan tadi, tapi pertanyaan yang harus kita dengar, Bapak Saudara, apa yang harus kita lakukan ketika Kristus telah lahir di dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan? Inilah menjadi perenungan kita, Bapak Saudara, bahwa melalui peristiwa Natal ini ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Bagaimana di dalam kehidupan kita selalu ada sukacita, selalu ada kegembiraan, tetapi bagaimana sukacita dan kegembiraan itu dibagi-bagikan kepada banyak orang. Dan melalui peristiwa Natal ini di tengah pandemi COVID-19 ini, Kristus datang tidak menjadikan kita takut terhadap COVID-19, tapi kita justru memiliki kekuatan untuk terus berjuang dan melawan COVID-19. Dan kita meminta kepada Tuhan di dalam Natal ini,
agar Tuhan berkarya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Inilah doa kita di malam Natal ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam tataran tinggalkan waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa di hari Natal ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, terima kasih atas kesempatan bagi kami untuk kesekian kalinya kami boleh ada di dalam mengingat rayakan peristiwa Natal. Kami telah mendengarkan firman. Maka ya Tuhan, ya Bapa, biarlah sukacita Natal yang kami alami pada saat ini itu dapat kami nyatakan untuk memenuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya Tuhan, ya Bapa, berikan kami kekuatan agar kami dapat membagi sukacita yang boleh kami nikmati di malam ini. Dan di dalam kesempatan ini kami berdoa khususnya bagi kaum lansia yang tidak bisa bersama-sama dengan kami beribadah di dalam ibadah yang penuh sukacita ini. Biarlah para lansia, juga anak-anak di bawah 13 tahun, mereka juga beribadah di rumah masing-masing. Ya Tuhan, ya Bapa, hiburkanlah mereka, khususnya bagi kaum lansia, di dalam dan di tengah kerinduan mereka untuk terus ada di dalam persekutuan dengan Tuhan di rumah Tuhan ini. Ya Tuhan, ya Bapa, kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini terbaring sakit, mereka yang saat ini sedang menghadapi pergumulan yang berat di dalam hidup mereka, bahkan mereka yang sedang ada di dalam kedukaan. Biarlah kiranya sukacita Natal yang kami rayakan juga melawat mereka, sehingga yang sakit mereka percaya bahwa sukacita Natal juga membawa pemulihan bagi mereka. Bagi mereka yang sedang bergumul, mereka percaya bahwa sukacita Natal juga memberikan kekuatan kepada mereka untuk keluar dari kesulitan-kesulitan yang mereka alami. Ya Tuhan, ya Bapa, kami juga berdoa untuk panitia HRG yang sudah mempersiapkan perayaan Natal ini. Biarlah kiranya apa yang sudah diperjuangkan oleh panitia HRG dengan kerja keras yang mereka lakukan, biarlah apa yang sudah mereka lakukan itu boleh menjadi persembahan bagi Tuhan. Dan biarlah setiap mereka yang terlibat di dalam kepanitiaan, biarlah Tuhan berkati mereka masing-masing. Ya Tuhan, ya Bapa, akhirnya di dalam sukacita Natal ini kami juga menyerahkan setiap kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Biarlah damai-Mu, sukacita-Mu boleh hadir di tengah-tengah setiap kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu melalui Natal yang menghidupkan dan menyelamatkan kami. Inilah doa kami di hari Natal ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk mendengarkannya. Doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan bagi kami. Amin. Marilah kita bawa persembahan kita ke palungan Sang Bayi Natal dalam hati yang penuh syukur dan bersorak-sorai seperti yang dikatakan dalam Injil Matius 2 ayatnya yang ke-11. Maka
Masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Demikianlah firman Tuhan. Dalam doa kita bawa persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus, inilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Berbagilah dengan sesamamu. Dia akan
memandangmu dengan sukacita. Pulanglah, muliakanlah namanya. Terimalah berkat-Nya. Anugerah dan karunia dari Allah Bapa menyertai dan memeliharamu sekarang kekal selamanya. Shalom. Apakah makna Natal bagi kita di tahun ini? Tentu masing-masing kita akan memiliki makna Natal. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Sehingga sehitam apapun dosa saudara dan saya, Dia masih mau datang untuk menebus dosa-dosa kita. Saudaraku, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Marilah menyembah Dia, tinggikan namanya, karena Dialah yang layak disembah sebagai Raja mulia. Marilah kita menyaksikan persembahan pujian. Yang pertama dari Pelkat Teruna dan Gerakan Pemuda, dan persembahan pujian yang kedua dari Sektor 2. Selamat menyaksikan.
tetap teguh. Setiap hari hidupku selalu membawa damai kekal. Damai di dunia mulai dari diriku. Damai sejahtera mulai dari diriku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian. Yang pertama dari opa-opa dan oma-oma kita yang cantik dan ganteng, yaitu dari Pelkat PKLU. Kemudian persembahan pujian yang kedua dari sektor 1. Selamat menyaksikan. Adalah
Yang selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian. Yang pertama dari adik-adik kita yang lucu-lucu, Pelkat PA. Kemudian dari bapak-bapak yang tidak kalah lucu-lucu juga ya Kak, Pelkat PKB. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, kali ini aku akan membacakan puisi Natal. Selamat menyaksikan. Malam itu, setelah ribuan tahun terlewatkan, aku datang kembali mengunjungi. Aku mendapati engkau terlalu sibuk dengan dirimu sendiri. Hingga kehadiranku tak engkau pedulikan. Tak ada tempat rumah bagiku. Di mana tempat yang aku bisa tempati untuk menghangatkan tubuh nunggingku yang kedinginan. Tak ada satu bilik pun yang kosong di rumahmu. Hanya kandang hewan tersisa untukku. Namun tidak apa-apa. Itu pun sudah cukup bagiku waktu itu. Seandainya saat ini engkau telah menyadari bahwa aku telah datang kembali untukmu. Tolong, bukalah bilik hatimu agar aku dapat masuk dan tinggal di sana dan menjadikannya bilik terindah bagiku dan bagimu. Selamat Natal Opa Oma, selamat Natal Papa Mama, selamat Natal Kakak Pati, selamat Natal sahabat dan kawanku. Kiranya kita bisa bertemu, beribadah serta berpelayanan bersama kembali. Tuhan Yesus memberkati.
Kami dari Pelkat PKB Jemaat Immanuel Semarang mengucapkan Selamat Natal 2020 dan menyongsong Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Jauh di dusun yang kecil, di situ rumahku. Lama sudah ku tinggalkan, aku rindu. Tahun-tahun telah berlalu, menambah rinduku. Nantikan kedatanganmu, dusunku. Ku ingin mengulang lagi kenangan masa kecilku, kenangan hari Natal yang bahagia. Ku nyalakan tahun telah berlalu, menambah rinduku. Nantikan kedatanganku, dusunku. Ku ingin mengulang lagi kenangan masa kecilku, kenangan hari Natal yang bahagia. Ku nyalakan lilin-lilin, ku
kesusahan yang mencoba menguji iman percayaku. Tapi Engkau Tuhanku, Engkau mengobatiku, Engau pelita bagi kakiku, dan Engkau terang bagi jalan hidupku. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur. Ampunilah dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Amin. Kak Rio? Iya Dea. Aku manggil terus ya. Dengar-dengar panitia HRG kali ini mengundang gestar Kak untuk acara Natal. Iya Dea, gestar kita pada acara perayaan Natal hari ini itu dari jemaat kita sendiri loh. Wah, siapa sih Kak? Penasaran deh. Namanya Yuda Leo Betty. Oh, wow, tepuk tangan, tepuk tangan. Mari kita akan menyaksikan pujian persembahan dari Yuda Leo Betty. Ya, selamat menyaksikan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah, sungguh besar yang kau pikirkan tentangku,
tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah, oh, sungguh besar yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah, oh, sungguh besar yang kau pikirkan tentangmu, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita dia menderita, karena kita
Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang indah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Laku dapati jalan kehidupan, takkanlah ku bukakan hatiku bagi Dia. Dalam segalanya, dalam segala hal, ku selalu memuji Dia. Oh, puji Dia. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Oh, dari hukuman kekal.
Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Merry Christmas. Thank you. Demikianlah jemaat yang dikasihi Tuhan, rangkaian acara perayaan Natal GPIB Immanuel Semarang telah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersedia membantu pelaksanaan kegiatan ini, sehingga berlangsung dengan lancar. Kami juga memohon kesediaan Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk memaafkan sekiranya ada kekurangan selama persiapan maupun pelaksanaan kegiatan ini. Mari kita menjadi pembawa cinta kasih, damai dan terang bagi dunia. Selamat Natal, semoga kehidupan kita dan keluarga selalu dipenuhi dengan cinta dan damai. Kami mengucapkan selamat tahun baru dan semoga tahun baru menjadi awal yang indah dalam langkah hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.